warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersman Arif dari Forum News Network. Keputusan Partai Nasional Demokrat atau Partai Nasdem mencapreskan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu benar-benar membuat skenario Presiden Jokowi dan Megawati menghadapi Pilpres 2024 berantakan. Ini mengubah konstelasi politik yang selama ini telah mereka rancang dan mereka siapkan dengan sangat hati-hati. Keduanya sekarang ini harus berpikir ulang untuk menjalankan skenario awal mereka. Jika sebelumnya mereka ini berhadapan-hadapan, sangat mungkin ya untuk kepentingan kalkulatif dan pragmatis, maka pada Pilpres 2024 nanti Megawati dan Jokowi ini akan bersatu kembali. Ini tergantung tawar-menawar politiknya, menguntungkan atau tidak, yang satu dapat apa, mereka dapat apa. Semuanya ini memang sangat kalkulatif ya. Itulah yang setidak-tidaknya bisa kita simpulkan dari pertemuan antara Jokowi dengan Megawati yang berlangsung di Istana Batu Tulis Bogor pada hari Sabtu yang lalu. Ini sudah sama-sama kita ketahui lah bahwa Jokowi itu dengan Megawati punya mimpi yang berbeda, meskipun mereka dalam satu partai ya. Jokowi tetap ingin melanjutkan kekuasaannya, waktu itu tercermin dari keinginan dia untuk memperpanjang melalui 3 periode atau memperpanjang masa jabatannya sampai tahun setelah itu, setelah Pilpres 2024. Dan kalau toh misalnya tidak bisa, ya dia menyiapkan pengganti yang bisa mengamankan kepentingannya pasca dia lengser dari kekuasaan. Tapi kan soal ini kemudian digembok mati oleh Ibu Megawati ya. Tadi itu 3 periode dan sebagainya, atau sekarang yang terbaru adalah soal dia mencalonkan diri sebagai cawapres. Ini kelihatannya semua sudah menemui jalan buntu. Jadi pintu-pintu darurat yang coba dibangun oleh Jokowi itu rasanya sudah tertutup. Nah, tinggal opsi yang tersisa, saya kira ini adalah dia menyiapkan proksinya, menyiapkan menyiapkan Jokowi berikutnya, Little Jokowi begitu ya. Nah, ini kan kita tercermin misalnya dengan mempersiapkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Bagaimana dengan Megawati? Megawati tentu saja punya mimpi yang berbeda dengan Jokowi. Dia menginginkan agar kelangsungan dinasti atau Terah Soekarno itu tetap dalam lingkar elit kekuasaan, dan itu harus melalui pencalonan Puan Maharani. Karena saya kira ini memang kalau tentu saja kita melihat faktor usia Bu Megawati, pasti kalkulasinya buat Bu Megawati ya, saya kira Pilpres 2024 ini adalah kesempatan dia terakhir untuk tetap bagaimana menyiapkan suksesornya agar tetap berada dalam lingkar atau sirkulasi elit kekuasaan di negeri ini. Nah, yang sama dari dua orang ini, baik Megawati maupun Jokowi, itu melihat bahwa mereka hanya bisa berhasil mempertahankan kekuasaannya itu dengan cara membatasi 2 pasang saja, calon presiden, calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Tentu kalau kita sebut nama 2 pasang calon itu memang harus tidak ada nama, tidak ada dan memang harus tidak ada nama Anies Baswedan dalam daftar nama 2 pasang capres-cawapres itu. Nah, karena itulah kemudian keputusan Nasdem tetap mencalonkan Anies, tetap ngotot mencalonkan Anies di tengah berbagai tekanan politik dan juga manuver hukum yang dilakukan oleh pimpinan KPK Firly Bahuri itu membuat semua skenario yang dirancang oleh Jokowi maupun Ibu Megawati itu berantakan dan itu semuanya berubah. Megawati tampaknya mulai ragu dengan sikapnya untuk tetap mencalonkan Puan Maharani. Keraguan Megawati itu terkonfirmasi dari pernyataan Presiden Jokowi bahwa sampai saat ini PDIP belum memutuskan siapa capres yang akan mereka usung. Tanyakan Bu Mega, wong kandidatnya juga belum diputuskan oleh PDIP kan, ujar Jokowi di Istana Negara hari Senin ya, hari ini tanggal 10 Oktober 2022. Jokowi menyampaikan hal itu ketika ditanya wartawan apakah pertemuannya dengan Megawati di Istana Batu Tulis Bogor hari Sabtu lalu itu merupakan bentuk dukungan pencapresan Puan Maharani. Jokowi mengaku benar pertemuannya dengan Megawati itu membahas Pilpres 2024. Itu nggak bisa saya tutup-tutupi katanya. Tetapi menurutnya pertemuan itu lebih merupakan upaya untuk menjaga stabilitas politik. Selain dengan Megawati, Presiden Jokowi juga mengaku bertemu dengan ketua umum parpol lainnya.
Ya, saya juga bertemu dengan ketua-ketua partai, utama dalam rangka menjaga stabilitas politik karena situasi ekonomi global yang tidak jelas, tidak pasti, yang sulit ditebak, sulit diprediksi, sulit dihitung, sulit dikalkulasi, sehingga stabilitas politik dan keamanan itu menjadi penting sekali saat ini, kata Jokowi. Penjelasan Presiden Jokowi ini sangat normatif dan ini jelas berbeda dengan penjelasan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto yang sudah memberikan penjelasan tak lama setelah pertemuan itu berlangsung kepada media melalui siaran pers tertulisnya. Hasto Kristianto menyatakan begini, yang juga tidak luput dari pembahasan itu dalam pertemuan kemarin adalah agar pemilu 2024 benar-benar menjadi momentum kebangkitan Indonesia Raya dan sekaligus ada kesinambungan kepemimpinan sejak Bung Karno, Bu Mega, Pak Jokowi hingga kepemimpinan nasional ke depan. Coba Anda simak siaran pers dari Hasto tadi ya. Penjelasannya menyinggung soal kesinambungan nasional dan tapi kok dia hanya menyebut nama Bung Karno, Megawati dan Jokowi. Ini kan bisa menimbulkan spekulasi bahwa Mega itu sedang melakukan konsolidasi dengan Jokowi untuk mendukung Puan. Ya kan ini kan kalau kita teruskan namanya kan Bung Karno, Megawati, Jokowi, dan kemudian Puan. Kan nggak mungkin kemudian Bung Karno, Megawati, Jokowi, dan Ganjar. Nah, nggak mungkin seperti itulah. Jadi makanya itu media kemudian bertanya kepada Pak Jokowi dan penjelasan Pak Jokowi tadi itu kemudian menimbulkan spekulasi baru. Kan pernyataan Pak Jokowi tadi terkesan mementahkan pernyataan Jokowi. Maksud saya mementahkan pernyataan Hasto, walaupun itu secara tidak langsung. Mari kita buat hitung-hitungannya, kalkulasi politiknya seperti apa ya. Jokowi sebagaimana dikatakan oleh politisi Partai Demokrat Andi Arief, pernyataannya kemudian minta untuk tidak dikutip tapi sudah menyebar kemana-mana, dan ini sebenarnya juga dinyatakan oleh banyak narasumber, sudah jelas menyatakan dia menginginkan hanya ada 2 pasang calon presiden pada Pilpres 2024. Bagaimana dengan PDIP? Sebagaimana dikatakan oleh Hasto Kristianto, dia juga menginginkan, PDIP juga menginginkan agar cukup 2 pasang calon saja dan 1 putaran pada Pilpres 2024. Dia menawarkan agar parpol, dia ini maksud saya Hasto, menawarkan agar parpol membuat kesepahaman agar terwujud tadi 2 pasang calon saja, nggak perlu ada lebih dari 2 pasang calon, misalnya 3 pasang calon gitu ya. Bagi kita sebenarnya sangat mudah sesungguhnya untuk menebak apa yang ada di balik ide 2 pasang calon itu. Baik Presiden Jokowi maupun Ibu Megawati pasti menginginkan agar siapapun yang terpilih pada Pilpres 2024 itu tetap merupakan figur-figur yang bisa sepenuhnya mereka kontrol gitu ya, figur-figur yang sesuai dengan desain kepentingan politik dan ekonomi mereka. Khusus bagi PDIP, bila tetap ingin memaksakan Puan, ya itu entah sebagai calon presiden ataupun sebagai calon wakil presiden, maka yang paling masuk akal ya hanya 2 pasang calon. Dengan 1 pasang calon lainnya itu adalah calon boneka, calon pendamping lah gitu halusnya ya, yang dipastikan tidak akan menang kalau melawan Puan Maharani nantinya. Jika ada lebih dari 2 pasang calon, itu sangat sulit atau mungkin malah hampir dapat kita pastikan itu Puan itu tidak akan terpilih. Dengan waktu yang tersisa, walaupun sudah digenjot habis-habisan dengan branding dan marketing politik, dan spending dana yang cukup besar, itu saya kira butuh satu keajaiban untuk mendongkrak dan membuat lompatan elektabilitas Puan Maharani. Apalagi ternyata sekarang ini kandidat yang potensial menjadi lawan Puan itu adalah Anies Baswedan. Anda nggak perlu hitung-hitungan politik yang jelimet lah, Anda nggak perlu diyakinkan oleh puluhan lembaga survei ya untuk menyatakan bahwa sambil memejamkan mata saja, merem saja, saya yakin Anda pasti sudah bisa menebak, menduga, memastikan bahwa ya Anies pasti akan menang jauh lah kalau lawan Puan gitu. Apalagi ini bila Jokowi dan Megawati itu berhadapan-hadapan pada Pilpres 2024 dan masing-masing mengusung calon sendiri-sendiri. Misalkan Jokowi tetap ngotot mengusung Ganjar, maka suara mereka ini akan saling menggerus dan makin berat untuk mengalahkan Anies. Jadi walaupun PDIP menjadi satu-satunya partai yang bisa sendirian mengusung capres, tapi ini memang sekarang yang menarik adalah PDIP itu menghadapi suatu dilema pilihan yang sangat berat ya.
Saya kira tidak mungkin juga kalau mereka misalnya menekat misalnya sebagai kompromi antara Jokowi dengan Ibu Megawati, mereka akhirnya mengusung memasangkan Ganjar dengan Puan Maharani dan tanpa merangkul kekuatan parpol politik lain yang sejauh ini masih bisa dikontrol oleh Jokowi. Nah, ini kalkulasi dari Ibu Megawati. Bagaimana dengan Jokowi? Kalau tahu benar dia akan mengusung Ganjar, katakanlah gitu. Tapi saya kira tiket yang tersedia ini juga sampai sekarang ternyata belum aman. Benar, Jokowi sampai saat ini kan masih bisa menyandera Golkar, PAN, dan P3 dalam koalisi Indonesia Bersatu. Tapi tanda-tanda bahwa koalisi Indonesia Bersatu akan bubar itu saya kira sudah tampak di depan mata. Para kader senior di P3 yang tergabung dalam forum Ka'bah Membangun sudah menyatakan mendukung Anies Baswedan dan mereka akan roadshow ke 20 kota, melakukan deklarasi. Ini 20 kota ini terdiri dari 48 dapil gitu ya. Dan mereka memastikan 90% dari konstituen P3 itu akan mendukung Anies Baswedan. Saya kira ini bukan klaim yang berlebihan lah ya. Kemudian Golkar itu juga mulai tidak solid. Ketua Dewan Kehormatan Akbar Tanjung sudah menyatakan dukungannya ke Anies. Nah, pasti Pak Akbar Tanjung ini kita tahu dia punya juga gerbong besar di Golkar. Erlangga Hartarto, ketua umum dari Partai Golkar, sekarang juga sedang dibidik oleh Kejaksaan Agung dalam impor garam. Ini kan pasti jelas membuat Erlangga juga tidak bisa fokus untuk memikirkan KIB, dan kalau kemudian dia merasa bahwa dengan tetap di KIB ternyata juga tetap Pak Jokowi tidak bisa menjamin bahwa dia tidak disperindikan oleh Kejaksaan Agung. Jadi untuk apalagi dia bertahan di KIB. Jadi potensi Golkar untuk segera hengkang check out dari KIB juga sangat besar. Jadi saya menyebutnya KIB untuk bubar itu tinggal menunggu waktu. Nah, kenapa begitu? Sebab katakanlah Golkar tetap bertahan, tapi P3 berat bertahan, dan kemudian PAN ini, Partai Amanat Nasional, juga terancam ditinggalkan konstituennya bila ngotot tidak mencalonkan Anies Baswedan. Sementara mereka masih berhitung-hitung ya. Mereka kan harus tetap berjuang untuk lolos parliamentary threshold. Sementara mereka punya kompetitor, yakni Partai Sempalan, yakni Partai Umat yang dipimpin oleh Pak Amin Rais. Dan partai ini juga sementara ini lolos di KPU. Jadi kemungkinan besar PAN ini juga akan menjadi salah satu partai nanti pada pemilu 2024, dan potensinya menggorus suara PAN itu juga sangat besar. Jadi sekarang ini partai pemerintah yang tersisa ya itu tinggal Gerindra dan PKB. Sementara kita tahu Gerindra itu juga sudah memutuskan Prabowo sebagai capres dan itu harga mati. Dan PKB itu juga sudah bergabung di situ. Walaupun sebenarnya PKB ini juga bisa disandra dan bisa balik kanan ketika misalnya Pak Jokowi memberi aba-aba. Jadi ini kalau toh sekarang terjadi konsolidasi antara Jokowi dengan Ibu Megawati, kalkulasi politiknya itu masih juga sangat rumit. Rasanya sangat tidak masuk akal ya. Misalnya kemudian mencalonkan Ganjar, komprominya itu mencalonkan Ganjar dan kemudian mencari calon wakil presiden yang lain, bukan Puan. Nah, karena itu kalau misalnya katakan dicalonkan Ganjar dengan Puan, kan berarti mereka hanya bisa membidik segmen pemilih PDIP yang jumlahnya kan hanya berkisar antara 19 sampai 20% saja. Ini berat untuk modal dalam Pilpres ya. Nah, kemudian apakah mungkin Megawati juga menyerahkan tiket ke Ganjar dan meninggalkan Puan dengan mencari calon wakil presiden lain? Ini juga rasanya nggak masuk akal, nggak sesuai dengan desain kesinambungan kepemimpinan mulai dari BK dari Bung Karno, Megawati, Jokowi seperti yang dikatakan oleh Hasto. Kan tadi kan kalau BK, Megawati, Jokowi, titik-titik itu kita udah pasti gampang dengan mudah apa yang dipikirkan oleh PDIP. Isinya adalah Puan jawabannya gitu ya. Sebaliknya rasanya juga bagi Jokowi itu tidak mungkin dia mendukung sepenuhnya Puan, karena selain tadi itu selain kalkulasi politiknya juga sangat lemah, sangat berat untuk menang. Namun ini juga tidak sesuai dengan keinginan dari Jokowi untuk mengamankan kepentingannya setelah dia lengser. Kan mengapa Jokowi belakangan ini kelihatan berbeda jalan, bersimbang jalan dengan Megawati ini ya karena tadi dia berpikir bagaimana setelah lengser dari kepemimpinan dia masih bisa mengontrol kekuasaan. Kalau Puan atau katakanlah terah dari Bung Karno yang menjadi pemimpin nasional, ini nggak mungkin Jokowi bisa mengontrolnya. Karena apa?
posisi tawarnya itu sebagai petugas partai itu sangat lemah. Jadi kalkulasi politik seperti itulah yang menjelaskan mengapa tiba-tiba saja Megawati kemudian bertemu dengan Jokowi dan kemudian terkesan ragu mencalonkan Puan, yang tadi tercermin dalam bahasa Jokowi bahwa PDIP belum memutuskan siapa capresnya, silakan tanya kepada Ibu Megawati gitu. Kalau belum menentukan siapa capresnya kan berarti juga nama Puan juga belum disebut. Nah, langkah Nasdem mencalonkan Anies ini memang menjadi pukulan yang sangat berat dan membuat berantakan skenario yang dibuat oleh Jokowi maupun Megawati. Hal itu menjelaskan mengapa Hasto terkesan mendesak agar Jokowi segera menyingkirkan Nasdem dari kabinet. Pasti ini kalau Hasto menyuarakan itu dengan simbol bahwa Partai Biru itu sudah tidak bersama pemerintah lagi, sudah seperti bendera Belanda yang disobek birunya, tinggal bendera merah putih. Ini kan pasti bukan hanya suara dari Hasto, tapi pasti dia juga menyuarakan kepentingan dari Ibu Megawati. Sebagai partai pendukung pemerintah, Nasdem ini memang sudah menjadi duri dalam daging. Ini bukan duri kecil, tapi duri yang sangat besar ya. Ini bukan duri biasa yang cuma sekedar mengganggu saja, tapi ini sudah membahayakan durinya ya. Anda tentu masih ingat, saya pernah menyampaikan bagaimana hanya ada 2 skenario saja sekarang untuk menghadang Anies Baswedan. Pertama, batalkan koalisi Nasdem dengan Demokrat, PKS. Ini cara yang paling smooth, paling halus ya, nggak kelihatan kalau main kayu gitu ya. Dan kedua itu seperindikan Anies Baswedan melalui KPK, jadikan tersangka. Tapi kan skenario yang kedua ini sudah bocor ke publik dan ini sangat kasar sehingga terjadi perlawanan dari publik yang sangat luas ini. Jadi sekarang Anies Baswedan menjadi figur yang terzolimi gitu ya. Nah, dua-duanya ini baik skenario menghadang koalisi antara Nasdem, Demokrat dan PKS itu maupun juga menerbitkan sprindik untuk Anies Baswedan oleh KPK ini rasanya sekarang ini sulit untuk dilakukan ya. Tapi kalau mau ini komplikasinya luar biasa. Ini bisa berdarah-darah. Jadi apa yang harus bisa dilakukan? Ini tinggal menurut saya ini tinggal soal takdir dan juga ada sedikit celah gitu ya karena sesungguhnya ini kan sampai sekarang ini koalisi antara Nasdem, PKS dan Demokrat itu juga belum dilakukan. Kemarin ketika Anies bertemu dengan AHY misalnya juru bicara Nasdem, juru bicara Demokrat menyatakan bahwa deal or no deal gitu ya. Jadi artinya belum ada pembicaraan yang konkret, belum ada titik temu. Walaupun sebenarnya saya kira ini kecil ya peluangnya karena saya tahulah ini pasti urusannya adalah deal bagaimana posisi AHY. Call tingginya Demokrat pasti menginginkan agar AHY menjadi calon wakil presiden. Tapi saya kira nanti pada satu titik kalau itu memang tidak disepakati, Nasdem juga harus realistis dan mereka juga tidak punya pilihan-pilihan lain, misalnya berkoalisi dengan partai-partai lain atau berkoalisi dengan partai-partai pendukung pemerintah. Deal terbaik itu saya kira best deal buat Demokrat itu ya sekarang ini berkoalisi dengan Nasdem, PKS dan juga ya bersama Nasdem dan PKS mengusung Anies Baswedan. Jadi berantakannya partai koalisi pemerintah sekarang ini menjadikan menurut saya dunia politik itu menjadi lebih menarik. Tapi tentu saja ini tidak bagi Jokowi dan Megawati. Jadi jangan heran bila Hasto dan PDIP dalam beberapa hari belakangan ini sangat rajin menyerang Anies Baswedan. Kebetulan pula sekarang ini musim hujan tiba, banjir di mana-mana. Dan itu sebenarnya biasalah pada bulan-bulan semacam ini. Tapi itu adalah amunisi yang tersisa untuk lawan-lawan politik dari Anies Baswedan, khususnya PDIP untuk menyerangnya, untuk menyerang Anies ya. Selain Hasto Kristianto kan buzzer juga ini sudah mulai rajin menyerang Anies Baswedan walaupun sedang kelihatannya sudah mulai mati gaya. Yang terakhir itu mereka mencoba mempolitisasi adanya tembok yang roboh di Madrasah Sanawiyah atau ya di Pondok Labu, Madrasah Sanawiyah saya kira di Pondok Labu Jakarta Selatan karena kemarin ada banjir gitu. Dan ini dianggap kok tidak peka, Anies malah sibuk melakukan roadshow koalisi padahal ada warganya yang meninggal dunia karena bangunan sekolahnya roboh. Nah, tapi ternyata kemudian ini Anies Baswedan sudah sebagai seorang kepala daerah dia sudah menjenguk dan kemudian kita tahu bahwa ternyata sekolah-sekolah agama ini seperti Madrasah Aliyah, Madrasah Sanawiyah ataupun Madrasah Ibtidaiyah itu tidak berada di bawah kendali dari Provinsi Jakarta karena itu yang menjadi tanggung jawab adalah Kementerian Agama.
bukan Pemprov DKI Jakarta. Sebenarnya, andai saja ya menurut saya Jokowi dan Ibu Megawati serta Hasto itu menyimak pidato Anies Baswedan saat menerima pencapresan Nasdem, mereka sebenarnya bisa cukup tenang, nggak perlu terlalu bermanuver macam-macam ya gitu, pede sajalah gitu ya. Walaupun tidak menyebut itu sebagai sebuah ayat, saya tahu waktu itu Anies Baswedan itu dalam pidatonya dia menyitir sebuah ayat dalam Al-Quran bahwa katanya Allah itu memberi kekuasaan kepada mereka yang dia kehendaki dan mencabutnya dari mereka yang tidak kehendaki. Dengan berharap ridho, petunjuk, dan inayah darinya, insya Allah perjalanan panjang ini tidak menjadi perjalanan yang berat, tapi menjadi perjalanan yang ringan, perjalanan yang penuh kemudahan darinya. Kita niatkan ikhtiar ini sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan yang memberi kekuasaan kepada siapa yang Ia kehendaki, dan yang mencabut kekuasaan dari siapa yang Ia kehendaki pula. Karena di tangannya lah segala kebajikan, dan Ialah yang memiliki kuasa atas segalanya. Bang Surya Paloh yang saya amat hormati, seluruh keluarga besar Nasdem yang saya banggakan. Bismillah, kami terima, kami siap jalan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semua itu sudah ada ketentuan dan hukum alamnya, itu sunatullahnya itu bahwa kekuasaan itu memang dipergilirkan. Dan kebetulan juga banyak sekali para politisi, mau saya para akademisi yang mencermati politik di Indonesia itu percaya sekali bahwa di Indonesia itu ada yang disebut sebagai teori pendulum politik ya. Jadi meyakini bahwa bandul politik itu pilihan figur itu bergerak dari satu kutub ke kutub yang lainnya. Anda dulu mendapat seorang figur seperti Pak SBY yang selalu memperhatikan penampilannya, kata-katanya tertata, pokoknya semua direncanakan baik. Tiba-tiba kemudian publik cenderung kemudian mencari figur yang lain, dan itu ada pada figur Pak Jokowi yang tidak jaim gitu, yang gue banget, yang nggak mau berpikir rumit gitu pokoknya, dan apa-apa langsung kerja gitu. Nah, kemudian orang juga mulai jenuh dengan Pak Jokowi ternyata, karena selama 2 periode kok gini-gini aja gitu ya, kok malah ekonomi memburuk, dan kemudian dari politik juga memburuk, terutama kohesi bangsa menjadi memburuk. Nah, sekarang kemudian teori pendulumnya, bandulnya itu sudah mulai bergerak dari arah berlawanan dari Pak Jokowi, dan yang dilihat figur yang berlawanan dari Jokowi itu ya Anies Baswedan, bukan orang seperti Ganjar yang masih dianggap itu akan meneruskan kepemimpinan dengan gaya seperti Jokowi. Saya Subnu Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.